Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya sudah membuka Anda. Silakan pemirsa bisa bergabung di line telepon 0231 482138. Pemirsa juga bisa untuk berinteraktif, Anda bisa berpendapat ini lewat SMS atau ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Silakan Anda bisa bergabung langsung, memberikan pendapat Anda atau pertanyaan Anda ini ke nomor yang ada di layar kaca RCTV. Kang Mas Hari, sebelum saya ke Kang Mas Hari, ini ada dua WhatsApp dulu yang saya baca ya. Yang pertama ini dari Gunawan ya di Ciperna. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Nah, ini saya ingin berpendapat, justru di saat pandemi, nah UMKM seperti yang saya ketahui ini bisa bertahan ya dibandingkan dengan kelas-kelas atau kelas-kelas besar ya. Nah UMKM justru bisa bertahan karena ini banyak memunculkan produk-produk aslinya dari daerah setempat. Lihat seperti di Trusmi, Tegal Gubuk dan yang lainnya katanya. Terima kasih. Bagaimana pendapat dari narasumber? Katanya terima kasih, ini dari Gunawan di Ciperna. Ini satu lagi pemirsa yang bergabung, ini dari pemirsa di Arjawinangun, ada Sajili di Arjawinangun. Assalamualaikum SPC, selamat pagi Cirebon. Nah, tentang pengembangan ekonomi berbasis pesantren ini saya ingin menanyakan ke narasumber. Nah, ini bagaimana caranya agar ekonomi yang berbasis pesantren itu seperti apa sih katanya, pengembangannya seperti apa gitu Kang Muiz? Apakah selama ini di daerah-daerah yang disebut santri seperti Arjawinangun, Tegal Gubuk, Gedongan, Kempek, Babakan itu sudah dinamakan sebagai pengembangan ekonomi berbasis pesantren katanya Kang Muiz? Nanti bisa dijawab oleh Kang Muiz ini dari Sajili di Arjawinangun. Kang Mas Hari, tentang strategi ya, strategi pengembangan ekonomi berbasis pesantren dan UMKM. Ini strateginya kemarin mengemuka tidak? Kemudian apa sih yang ditawarkan oleh PC ISNU Kabupaten Cirebon? Kang Mas Hari, silakan. Oke, terima kasih. Tadi sempat ada pertanyaan terkait mungkin merespon apa yang saya sampaikan tadi kaitannya dengan kondisi ekonomi kita, khususnya di UMKM. Sekarang cenderung lebih bisa bertahan. Ya, saya pikir ini ada benarnya ya, dan ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pengamat ekonomi dan ahli ekonomi kita, yaitu Profesor Renal Kasali. Beliau itu concern di bidang era disrupsi ya. Jadi di era disrupsi ini menurut beliau bahwasanya yang bertahan itu malah yang ekonomi kecil, yang retail kecil, sementara retail besar semacam mall, plaza dan sebagainya ini terancam punah karena sekarang akses untuk mendapatkan barang itu lebih mudah didapatkan oleh setiap orang, termasuk dengan modal kecil sekalipun. Begitu juga mereka bisa memasarkan produk mereka, hasil olahan mereka sendiri, produk mereka di lokal itu bisa bahkan ke luar negeri melalui e-commerce atau jualan online. Dan ini bisa memutus jaringan ini distribusi sehingga lebih murah, sehingga mereka lebih mudah bertahan. Dan saya pikir kita memandangnya kalau parsial seperti itu. Tapi kalau kita secara menyeluruh, ternyata banyak sekali di antara pelaku UMKM juga jatuh. Artinya apa? Banyak di antara mereka yang tidak mengetahui strategi-strategi yang berbahan ya ini yang terkini ini. Karena pelaku UMKM ini tidak semuanya mereka menguasai teknologi gitu. Yang berikutnya juga mereka ini khususnya banyak yang disibukkan dengan jaga jarak dan sebagainya, sehingga cukup mengagetkan. Tapi alhamdulillah beberapa bulan belakangan ini sudah cukup sudah aktif kembali, mereka tumbuh dan bisa bertahan di bergeliat kembali ya, bergeliat kembali. Dan strategi yang dimunculkan kemarin diantaranya yaitu bagaimana pelaku UMKM, begitu juga pesantren itu bisa memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada untuk bisa bertahan. Dan kita juga
memastikan bahwasanya mereka itu ketika mendapatkan misalnya bantuan dana abadi dari Kemenak misalnya atau dari pemerintah, jangan sampai dana abadi itu hanya sekedar sebagai untuk menambah fisik, tetapi bagaimana sebagai modal untuk berkembang di bidang ekonomi, yaitu pemberdayaan ekonomi pesantren itu supaya nanti bisa lebih maju dan bisa mengalir ke masyarakat secara umum. Baik. Oke ya, tahan dulu nih. Kang Mas Hari, saya kembali ke kamu Is. Kamu Is, ini menanggapi tadi Sajili di Arjenangun. Bagaimana sih yang dimaksud dan pengembangan ekonomi yang berbasis pesantren itu? Nanti ke Kang Mas Hari strategi ya. Tadi baru menanggapi WhatsApp yang masuk ya, yang saya baca tadi. Nah, silakan kamu Is. Bagaimana sih ekonomi berbasis pesantren itu? Apakah saat ini termasuk Tegal Gubuk, Arjenangun, Kempek katanya ya, Babakan juga di situ termasuk pengembangan ekonomi berbasis pesantren katanya kamu Is. Silakan kamu Is. Saya kira kita harus merujuk kepada Undang-Undang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 dulu ya. Artinya bahwa dalam undang-undang itu ada 3 fungsi penting di dalam pondok pesantren. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah dakwah, yang ketiga adalah pemberdayaan. Nah, fungsi yang ketiga ini itu memang sudah lama sekali tidak tersentuh baik oleh pesantren, dan bahkan memang kerap sekali sejak dulu itu fungsi yang ketiga ini dipojokkan oleh pemerintah gitu ya. Dalam hal ini Orde Baru pada saat itu peran fungsi pemberdayaannya sangat tidak dimunculkan sekali, sehingga lama kelamaan seperti hilang. Dan kemudian munculnya undang-undang ini menunjukkan bahwa ada 3 fungsi yang selama ini sangat melekat di dalam pesantren, yakni fungsi pemberdayaan. Nah, pemberdayaan itu diantaranya adalah pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi itu gambarannya adalah bagaimana pesantren itu menjadi lokomotif, baik itu untuk menuju kemandirian pesantren, yang kedua untuk kemajuan ekonomi masyarakat lingkungan pesantren, gitu, dan sekaligus juga menjadi tumpuan bagi perkembangan ekonomi nasional, gitu. Karena ini sangat memungkinkan sekali, misalnya pesantren akan menjadi lokomotif, gitu ya, menjadi penopang, salah satu penopang perkembangan ekonomi nasional. Nah, tetapi sayangnya kita itu butuh strategi yang matang. Nah, karena kita tidak pernah tersentuh, gitu ya, pernah tersentuh, maka ini harus kita coba rumuskan kembali, kita pikirkan kembali bagaimana yang paling efektif di era yang sekarang ini. Itu ya. Oke, menurut kamu Is, strateginya apa nih? Ya, pertama menurut saya adalah penguatan atau kualitas SDM ya. Menurut saya itu. Artinya bahwa memang pesantren banyak kiai-kiai yang sudah memiliki jiwa entrepreneur. Tapi bagaimana memanajemen untuk berdampak pada misalnya kemandirian pesantren itu sendiri, misalnya dikelola secara profesional lah gampangnya. Nah, itu masih sangat lemah sekali. Dan kemudian bagaimana kehadiran pesantren itu dengan pergerakan ekonominya memberi dampak yang luar biasa terhadap masyarakat di sekitar. Itu di manage seperti apa itu. Nah, itu juga perlu menurut saya perlu dilakukan. Dan sekaligus misalnya bagaimana kehadiran pesantren ini memproduksi SDM yang berkualitas, misalnya para santrinya atau masyarakat sekitar dididik untuk menjadi entrepreneur, untuk dididik untuk menjadi orang yang mampu berbisnis dengan manajemen yang cukup bagus. Gitu. Jadi bukan hanya bagaimana dia mengembangkan ekonominya, tetapi juga bagaimana mesin sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga mesin pencipta SDM di bidang ekonomi. Baik. Kang Mas Hari, ini dilengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Kang Muiz berkaitan dengan strategi ya untuk pengembangan ekonomi berbasis pesantren dan UMKM ini. Silakan, Kang Mas Hari. Kita itu melihat ekonomi itu kan berbasis, kita itu melihatnya dari yang pertama adalah bicara tentang produksi. Terkait dengan produksi, strateginya adalah kita tingkatkan kualitas. Produk-produk yang ada di pesantren itu kan rata-rata berbasis lokal, dan ini bagus ya, khususnya di masa pandemi ini kita banyak bahkan ekspor ya.
produk-produk lokal kita dan dikembangkan. Hanya saja kadang-kadang kita itu produk itu kelemahnya di kemampuan untuk pengemasan. Kadang-kadang kita Bukan untuk memasarkan. nanti ada di bagian marketingnya. Marketing. Di pengemasan itu kadang-kadang misalnya satu pisang ya. Pisang saja itu kalau digoreng saja itu paling murah. Tapi kalau misalnya diberi merek yang bagus, kemudian diolah dengan baik, maka akan nilai jualnya lebih tinggi. Oleh karena itu kita kemarin memberikan masukan misalnya dari Kemenko itu mengusulkan agar ada pelatihan, misalnya pengolahan dan pengemasan supaya nanti ini produknya lebih bagus lagi, gitu ya. Itu dalam segi produk. Jadi intinya perlu ada peningkatan kualitas. Peningkatan kualitas. Peningkatan kualitas. Berikutnya apa gitu strateginya, Kang? Strateginya yang kedua adalah marketing. Marketing. Nah, marketingnya untuk pengembangan ekonomi berbasis pesantren dan UMKM nih seperti apa sih kemarin? Tapi tahan dulu nih, Kang Mas Hari dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini.